Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas 7C Ekonomi Syariah dengan NIM 2107211000094, mata kuliah Peramalan Bisnis dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menerangkan tentang hasil dari perkuliahan pertemuan pertama yang mengenai kontrak perkuliahan dan apa saja materi yang akan dipelajari selama satu semester di mata kuliah peramalan bisnis. Adapun tata tertib di dalam kelas yang harus ditaati oleh mahasiswa semester 7 di kelas C di mata kuliah peramalan bisnis antara lain, yang pertama ada tata tertib perkuliahan, yaitu mahasiswa harus hadir tepat waktu. Yang kedua, mahasiswa harus aktif di dalam kelas. Yang ketiga, memakai pakaian yang rapi dan sesuai dengan fakultas keislaman. Dan yang keempat, menggunakan teknologi yang bijak dan mengerjakan tugas serta ujian yang telah diberikan. Adapun kontrak perkuliahan dalam mata kuliah peramalan bisnis di kelas 7C ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian tugas yang berbobot 30%, UTS 25%, dan UAS 25%, serta kehadiran 20%. Adapun tugas dengan bobot 30% yaitu ada tugas individu dan tugas membuat video YouTube. Dan UTS dengan bobot 25% yaitu ujian tulis dan atau praktikum. Sedangkan untuk UAS dengan bobot yang sama yaitu membuat artikel ilmiah. Sedangkan untuk kehadiran yang berbobot 20% yaitu sesuai dengan ketentuan kampus di Universitas Trunojoyo Madura. Dan terkait dengan perizinan di mata kuliah peramalan bisnis ini yaitu mahasiswa langsung menghubungi dosen pengampu dari mata kuliah peramalan bisnis ini. Selanjutnya, untuk materi perkuliahan selama satu semester di mata kuliah peramalan bisnis ini ada 9 poin. Yang pertama ada program linear atau linear program. Yang kedua, metode transportasi atau transportation method. Yang ketiga ada regression forecasting atau peramalan regresi. Yang keempat ada teori permainan atau game teori. Yang kelima ada location teori atau lokasi teori. Yang keenam ada Hungarian method. Yang ketujuh queuing teori atau teori antrian. Dan yang kedelapan network analysis forecasting. Dan yang terakhir ada exponential analysis. Baiklah, yang pertama ada linear programming, di mana linear programming ini adalah suatu metode untuk menyelesaikan masalah dalam mengalokasikan sumber daya terbatas ke berbagai aktivitas yang saling bersaing. Adapun tujuan dari metode ini yaitu mencari solusi terbaik atau optimal dari berbagai pilihan yang tersedia. Biasanya dalam konteks meminimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Dan yang kedua ada metode transportasi. Metode transportasi ini adalah teknik untuk memecahkan masalah alokasi sumber daya dengan meminimalkan biaya pengiriman dari beberapa sumber ke sumber yang lainnya. Metode transportasi ini akan membantu perusahaan menghitung jumlah barang yang optimal untuk dikirim dari setiap pabrik ke setiap gudang, sehingga biaya pengiriman total itu menjadi minimal. Baik, untuk selanjutnya ada regression forecasting atau peramalan regresi, yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan data historis dari variabel lainnya. Peramalan regresi ini merupakan alat yang efektif untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan hubungan statistik dengan variabel lainnya, sehingga dapat membuat perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data.
Untuk selanjutnya yang nomor 4 yaitu ada game teori. Nah, game teori ini adalah teori tentang interaksi strategis dalam menganalisis bagaimana perusahaan atau individu itu membuat keputusan dalam kondisi persaingan atau kerjasama, atau suatu studi interaksi strategis antara para pelaku bisnis dalam situasi di mana hasil keputusan satu pihak bergantung pada keputusan pihak lainnya. Nah, selanjutnya yang nomor 5 ada location theory. Nah, location theory ini adalah suatu teori yang membantu perusahaan itu menentukan lokasi yang paling menguntungkan secara ekonomi dan akses pasar yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan daya saing suatu perusahaan. Untuk selanjutnya, yang nomor 6 ada Hungarian Method, yaitu suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah yang muncul ketika sejumlah tugas yang harus dialokasikan kepada sejumlah pekerja dengan tujuan meminimalkan biaya atau waktu. Dengan menggunakan Hungarian Method ini, perusahaan ini dapat membuat keputusan alokasi yang lebih optimal dan efisien karena mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Untuk yang selanjutnya ada queuing theory atau teori antrian. Teori antrian ini adalah konsep dan manajemen operasional yang digunakan untuk menganalisis dan mengelola sistem antrian bekerja, menghitung waktu tunggu yang optimal, dan mengelola proses pelayanan secara efisien. Di selanjutnya ada network analysis forecasting. Network analysis forecasting ini adalah suatu teknik analisis yang menggunakan jaringan untuk meramalkan bisnis atau memprediksi hasil di masa depan sehingga keputusan yang dibuat itu lebih strategis. Dan yang terakhir yaitu nomor 9 ada exponential analysis. Nah, exponential analysis ini adalah suatu teknik menganalisis pertumbuhan dan perubahan dalam data bisnis. Nah, metode ini sering digunakan dalam peramalan data yang menunjukkan tren pertumbuhan atau penurunan dari waktu ke waktu. Exponential analysis ini alat yang sangat berguna dalam perencanaan strategi bisnis, terutama ketika data menunjukkan pola pertumbuhan atau penurunan yang konsisten. Nah, beberapa materi tersebut yang akan dipelajari di mata kuliah peramalan bisnis ekonomi syariah ini selama 1 semester. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review materi perkuliahan pada pertemuan yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.